Toleransi adalah nilai yang perlu dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia untuk menjaga kerukunan dan persatuan bangsa. Pada saat yang sama, komunitas literasi memainkan peran penting dalam dunia perbukuan Indonesia, khususnya dalam memberikan akses bahan bacaan di daerah-daerah yang jauh dari infrastruktur pendukung seperti perpustakaan dan toko buku. Buku berkonten kearifan lokal dapat menjadi salah satu media pembelajaran nilai toleransi. Dan komunitas literasi pun berperan dalam upaya penanaman nilai tersebut di masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang mengedepankan kebersamaan, gotong royong, dan kolaborasi. Merawat komunitas untuk literasi toleransi akan menjadi jalan untuk menciptakan Indonesia yang toleran dengan segala keragamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman dalam acara peringatan Hari Buku Internasional 2021 persembahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Masih bersama saya Tasya Kamila, senang sekali kita sudah sampai di sesi kedua dari acara peringatan Hari Buku Internasional dengan tema Merawat Komunitas untuk Literasi Toleransi. Teman-teman, kalau tadi di sesi pertama kita sudah kedatangan Mas Menteri, sesi kali ini sudah hadir bersama kita pemerhati bahasa Indonesia, Bapak Ivan Lanin. Selamat datang, Pak. Kemudian saya juga ingin menyambut Mbak Yeni Mada, perwakilan komunitas Bol Brutu, Arisan Buku, Langan Barajar, dan Jejak Literasi. Di sesi kedua ini, kita akan mendengarkan pengalaman Mbak Yeni Mada yang aktif memperjuangkan literasi toleransi dan tergabung di sejumlah komunitas. Wah, saya penasaran nih seperti apa aktivitas-aktivitas dari komunitas yang diikuti oleh Mbak Yeni. Dan teman-teman juga pasti sudah penasaran dong tentang apa hubungannya komunitas dengan literasi toleransi. Begitu langsung saja kita dengarkan pengalaman Mbak Yeni sebagai pegiat komunitas dalam talk show yang akan dipandu langsung oleh Bapak Ivan Lanin. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Tasya. Selamat siang para pemirsa. Hari ini, siang ini kita akan bergabung di dalam gelar wicara merawat komunitas untuk literasi toleransi. Saya Ivan Lanin, Wikipediawan pecinta bahasa Indonesia, dan pada siang ini saya akan ditemani oleh Mbak Yeni Mada dari Balai Bahasa Kalimantan Barat yang kegiatannya itu luar biasa. Saya kagum sekali. Mbak Yeni ini kalau saya dulu tahun 2006 bergabung dengan komunitas Wikipedia Bahasa Indonesia. Sampai akhirnya sekitar tahun 2009 kami mendirikan Wikimedia Indonesia. Itu adalah suatu komunitas yang tujuannya untuk membebaskan pengetahuan. Nah, saya cuma bergabung dengan satu komunitas. Mbak Yeni ini komunitasnya banyak sekali. Nah, biar tidak berlama-lama, kita langsung saja bicara dengan Mbak Yeni. Halo Mbak Yeni, selamat siang. Halo Pak Ivan, selamat siang. Waduh, senang sekali akhirnya bertemu dengan orang yang selalu dicari di Mbak Google. Dicari di Mbak Google, di Twitter sih sebenarnya saya aktifnya. Oh, gitu. Iya, nah, kalau misalnya di Google itu kan biasanya kalau kita mencari sesuatu, yang paling atas itu kan Wikipedia kan. Oh nah, iya, benar. Yang dibalik itu saya bertemu. Iya, saya sejak tahun 2006 itu memang aktif sebagai anggota komunitas Wikipedia. Waktu itu jumlah artikel di Wikipedia baru 18.000 di Wikipedia Indonesia ya. Sekarang jumlahnya itu sudah hampir 600.000. Jadi dalam waktu 15 tahun ya, peningkatan jumlah artikelnya sangat lumayan. Nah, nih Mbak Yeni, ini sekarang kita bukan untuk membicarakan tentang saya, kita buat membicarakan tentang aktivitasnya Mbak Yeni nih. Sebenarnya apa saja sih yang Mbak Yeni lakukan di Kalimantan Barat, khususnya untuk yang berhubungan dengan komunitas? Kalau di Kalimantan Barat, saya itu karena senang berkumpul atau senang berbagi dan senang belajar dari orang lain. Nah, itu sebenarnya yang menjadi latar belakang saya bergabung dengan komunitas-komunitas ini. Paling tidak ada beberapa, saya bisa sebut komunitas bahasa isyarat. Itu adalah komunitas di mana teman-teman yang bisa mendengar dan teman-teman tuli itu berinteraksi, yang memang pada awalnya kita berjumpa karena ingin belajar bahasa mereka.
Pak Ivan. Jadi saya sebagai orang yang bisa mendengar, bisa berbicara secara normal, ingin tahu kalau teman-teman tuli itu mereka berinteraksinya seperti apa. Dan karena saya jatuh cinta dengan mereka, kita bersepakat bikin komunitas bahasa isyarat dengan maksud bahwa kita mau teman-teman yang lain juga bisa belajar bahasa isyarat. Jadi teman-teman tuli itu semakin banyak temannya dan kita jadi semakin sadar bahwa kita sebenarnya perlu bahasa isyarat. Itu hanya untuk Kalimantan atau seluruh Indonesia, Mbak Yeni? Kalau sementara kami hanya Pontianak malahan. Oh, oke. Hanya di Pontianak. Kalau misalnya info-info tentang komunitas yang belajar bahasa isyarat itu sebenarnya banyak. Teman-teman di Solo itu sudah sangat maju, teman-teman di Jakarta, di Jogja. Jogja itu jauh lebih dulu gitu, Pak. Cuman yang sekarang itu teman-teman tuli itu kan ada sedikit ini, Pak, kampanye di lingkungan internal mereka bahwa mereka ingin kalau teman-teman tuli dan dengar itu belajarnya di Sindo. Sebelumnya kan kita pakai yang lain, yang sebenarnya adalah bahasa untuk teman-teman tuli, tapi dibuat oleh orang-orang yang normal gitu. Nah, kalau di Sindo itu bahasa isyarat Indonesia itu teman-teman tuli yang membuat bahasa mereka sendiri. Nah, jadi mereka sedang mengkampanyekan itu, Pak. Oke. Tadi kan Mbak Yeni bilang ada di Pontianak, ada di Solo, ada di Yogyakarta. Itu kalau kita kan mengenal misalnya antar daerah itu ada perbedaan dialek, ada perbedaan bahasa. Ya. Nah, untuk teman-teman tuli yang menggunakan bahasa isyarat, itu ada perbedaan dialek yang dalam tanda petik ya? Maksudnya ada perbedaan gara-gara karena tempat itu nggak? Iya, benar. Benar sekali Pak Ivan. Jadi itu unik sama seperti kita. Jadi teman-teman tuli itu unik sama seperti kita yang bisa punya bahasa daerah, punya dialek yang bermacam-macam. Itu mereka juga ada. Nah, itu kenapa sebenarnya itu sangat menarik kalau misalnya kita pelajari lebih dalam. Tapi di UI teman-teman ada pusat studinya. Jadi kalau misalnya kita mau belajar lebih lanjut, kita langsung ke sana. Mantap sekali itu Pak. Oke. Jadi memang ada variasi per daerah ya? Iya, ada variasi. Menarik banget. Nah, selain dari komunitas untuk bahasa isyarat ini, saya dengar juga Mbak ini juga berurusan dengan komunitas-komunitas yang lain. Bisa diceritakan yang lain nggak, Mbak? Yang lain itu... soalnya kayaknya saya dengar namanya unik nih, komunitas yang satu ini. Begitu pasti. Jadi Bol Brutu itu berawal dari kedatangan saya yang kedua ke Jogja. Jadi saya dulu sebelum ambil sekolah lanjut di Jogja juga Pak Ivan. Nah, Bol Brutu ini ketika 2010 itu saya berkesempatan melanjutkan kuliah. Nah, kita itu berkumpul atau saya itu bertemu dengan orang-orang yang ternyata senang busuan, mendokumentasikan situs-situs marginal, candi-candi marginal, atau makam-makam tua, atau sekedar nampak tilas misal pernah membaca novel gitu. Contohnya Rara Mendut, Pak Ivan. Pak Ivan pasti tidak pernah ke makam Wonocitro dan Rara Mendut yang empuk gitu. Belum. Nah, komunitas kami itu Pak kayak apa sih kok itu ya? Nyari makam itu sampai ketemu. Nah, ternyata ada beberapa versi makam. Ada yang makam tumpuk, ada yang makam berjejer. Nah, itu kan kisah cinta yang sangat epik ya. Nah, itu salah satu saja itu, Pak. Belum lagi misal kita cari hanya satu yoni atau satu yoni yang dia itu terguling ke sungai gitu. Nah, itu kita foto, atau yoni yang hanya satu tiba-tiba ada di tengah sawah gitu. Nah, kita itu mencari hal-hal yang sepertinya puzzle-puzzle kecil yang remeh-remeh gitu, yang buat orang mungkin tidak penting, tapi kita tuh sangat menyukainya gitu. Jadi mirip arkeolog gitu ya? Iya, karena banyak teman-teman arkeolog juga di situ Pak Ivan. Itu adalah kumpulan-kumpulan anak-anak UGM dan universitas di sekitarnya yang lain. Kita berkumpul dan sebenarnya awalnya untuk kesenangan saja, tapi ternyata kita sampai sekarang sudah beberapa buku kita luncurkan dan beberapa kali diundang untuk
pameran foto-foto situs-situs marginal itu. Oh, jadi hasil dari perburuan itu adalah tulisan dan juga rekaman dalam bentuk foto ya? Iya, pameran. Oh, seru banget. Oke, Seru terus banget. apa lagi Mbak? Kayaknya menarik sekali nih mendengar aktivitasnya Mbak Yeni ini. Apalagi Mbak selain itu Mbak? Ada, saya punya komunitas arisan buku. Arisan buku. Komunitas arisan buku ini mengapa spesial? Karena ini lingkaran sangat kecil, Pak Ivan. Jadi ketika kita bertemu, paling belasan orang atau mungkin hanya 8 atau 9. Tapi teman-teman saya itu daya bacanya itu sangat kuat. Oke. Nah, di Pontianak orang-orang yang biasanya selesai membaca buku, lalu dia gelisah gitu Pak Ivan. Gelisah ingin mencari teman untuk berbagi entah kegelisahannya, entah apa isi buku dan segala macam. Nah, saya itu sangat mengapresiasi teman-teman arisan buku ini, entah bagaimana kita tiba-tiba bertemu di satu tempat, namanya Arboretum, sebuah kampus di Pontianak yang milik Fakultas Kehutanan. Itu kan nyaman sekali. Lalu kita berkumpul dan membahas buku demi buku dan kemana-mana itu Pak Ivan. Semuanya berbasis buku. Terus topiknya buku yang dibahas tuh janjian dulu atau satu orang mengusulkan atau gimana? Ini lucunya. Jadi misalnya saya dapat arisan bulan depan nih, saya harus jadi pembahas buku. Waktu itu saya pernah membahas bukunya Alfred Wallace yang tentang Malaya Archipelago itu, Pak Ivan. Oh iya. Nah, ternyata setelah saya cuman lempar aja pemantik sedikit saja, sekitar 10 menit gitu. Nah, nanti muncul buku-buku lain yang dibahas oleh teman-teman yang sejenis. Misalnya, pokoknya tentang Brumpius, lalu pokoknya naturalis, buku-buku naturalis yang awal-awal mencatat flora dan fauna kita dan segala macam. Kayak gitu, Pak Ivan. Jadi sebenarnya jadi model arisannya ini kenapa disebut arisan? Karena akan dibuat giliran siapa pada satu periode tertentu yang mesti membahas buku apa gitu ya? Iya. Ini menarik gitu, loh. Idenya menarik. Lalu sekarang kan susah ketemu nih. Akhirnya gimana? Arisannya lewat Zoom? Nge-Zoom, Mbak. Oke. Ini tadi semua komunitas itu menarik semua loh untuk dibentuk. Maksud saya komunitas ini kan sebenarnya menjadi dasar kita untuk bisa berkegiatan. Kata orang itu kan kalau satu dampaknya tidak akan banyak, tapi begitu berkumpul dampaknya bakal menjadi dahsyat. Nah, betul. Ini karena lokasi Mbak Yeni ini di Kalimantan Barat ya tepatnya ya. Kalau menurut Mbak Yeni dari pengalaman, Mbak Yeni kan memang asli dari Kalimantan Barat kan, Pontianak. Nah menurut Mbak Yeni, komunitas yang sifatnya lokal itu bagaimana sih perannya terhadap pembentukan seseorang, terhadap kebudayaan di suatu daerah, itu dampaknya bagaimana Mbak? Kalau yang saya lihat itu, saya kurang tahu tepatnya kapan itu Pak Ivan, komunitas itu dianggap sebagai jalan untuk bisa bersinergi dengan pemerintah daerah, itu lebih dekat. Nah, ini dugaan awal saya belum melakukan riset yang lebih mendalam, tapi yang saya lihat bahwa ketika dia punya komunitas, dia bersinergi dengan yang ada dalam sistem pemerintah daerah ataupun nasional, itu lebih mudah. Jadi seperti penghubung gitu. Yang pertama itu. Lalu yang kedua, mengenai aktivitas-aktivitasnya. Mereka kan ketika berkumpul dengan teman-teman dari komunitas kan otomatis paling tidak membawa temannya, membawa keluarga, lalu mereka akan pergi ke TPA misalnya, mereka akan pergi ke sekolah atau melakukan lapak buku. Itu banyak sekali di Pontianak itu Pak Ivan. Nah tentu saja banyak hal yang didapat. Pertama misal ketika lapak buku kan mereka akan sebar, silakan siapa yang mau baca, gitu. Silakan yang mau pinjam dan segala macam. Jadi memang komunitas itu punya strategi yang lebih lebih kena ketika masyarakat awam atau masyarakat biasa dengan pemerintah itu seperti terkotak.
Oke, kalau saya lihat tadi kan berarti salah satu juga yang bisa dikembangkan oleh komunitas adalah tadi yang sangat unik ya dari Mbak Yeni tadi, bagaimana menyambungkan kaum dengar dengan kaum tuli. Kalau menurut saya itu sangat selaras dengan tema yang sedang kita angkat saat ini, yaitu mengajarkan literasi untuk toleransi. Di luar dari itu, komunitas selalu berperan untuk bisa menghubungkan berbagai pemangku kepentingan dengan pemerintah. Kalau yang saya ambil contoh dulu, salah satu motivasi kenapa para komunitas Wikipedia kemudian berkumpul dan bahkan sampai membentuk Wikimedia Indonesia dengan tujuan agar kegiatan-kegiatan yang kami lakukan ini tidak lagi hanya berupa kegiatan yang sifatnya sporadis, tapi dapat berbentuk suatu lembaga yang lebih terorganisasi. Nah, saya pikir ini sebenarnya salah satu kekuatan yang bisa dilakukan oleh komunitas. Tentu saja pada saat awal, pasti ya komunitas itu akan bergerak dengan kesamaan, kesukaan, sistemnya juga mungkin belum terlalu profesional. Tapi lama-lama ini akan bisa berkembang menjadi lebih bagus. Semua hal ini sebenarnya bisa kita naikkan diskusinya sambil kita juga sekarang merayakan Hari Buku Internasional. Di dalam Hari Buku Internasional ini yang menjadi tujuan kita adalah bagaimana meningkatkan semangat masyarakat Indonesia untuk membaca. Saya sendiri pernah mendengar waktu itu bahwa Indonesia itu kan menduduki peringkat yang cukup bawah ya dari segi minat baca. Nah, ini sangat menyedihkan karena membaca itu sebenarnya merupakan pintu untuk pengetahuan. Orang-orang yang suka membaca, dia akan semakin banyak memperoleh pengetahuan dan dari situ dia akan semakin banyak juga bisa berkarya. Ini seperti kalau kita mendapat masukan makanan, itu akan berguna bagi kita untuk beraktivitas. Jadi Mbak Yeni, kalau dari pengalaman Mbak Yeni, ini kan Mbak Yeni sangat aktif ya mengikuti berbagai komunitas. Mulai dari tadi komunitas tuli, lalu komunitas untuk arisan buku, kemudian komunitas yang bol bruntu ya, yang yang berkeliling untuk mengumpulkan foto dan cerita dari berbagai situs arkeologi. Itu apa pelajaran paling menarik yang menurut Mbak Yeni itu bisa diambil tentang interaksi orang terutama? Ini karena topik kita ini kan menyangkut bagaimana masyarakat itu bisa belajar untuk toleransi atau literasi toleransi. Kalau menurut saya itu Pak Ivan, semakin banyak kita berjumpa orang, semakin banyak kita pergi ke satu tempat dan kenal budaya orang lain, kita sebenarnya otomatis akan semakin toleran. Jadi inti dari adanya komunitas atau saya bergabung dalam komunitas itu sebenarnya saya tuh membuka diri untuk mengenal lebih banyak orang lain. Sebenarnya intinya itu mengenai minat, ya tentu saya punya minat, Pak Ivan punya minat, teman-teman yang lain punya minat, dan itu bisa kita arahkan ke komunitas mana kita mau bergabung gitu. Nah, kalau masalah saya punya cerita Pak Ivan masalah toleransi ini. Jadi di arisan buku itu kita waktu itu ada berjumpa dengan orang yang dia merasa dirinya itu tidak bisa diterima oleh orang lain atau dia merasa aneh dengan pilihan bacaannya, dengan gayanya yang mungkin tidak bisa tidak bisa diterima oleh orang umum gitu. Nah, ternyata itu kita kan terus menyarankan jadi lebih sering bergabung dengan orang atau ketika ada acara dia malah jangan malah melarikan diri gitu segala macam. Lalu lucunya itu Pak Irfan, ternyata dalam suatu minat itu kita bisa cek masalah buku-buku yang mempengaruhi. Misal ketika saya bertemu dengan teman-teman arisan buku, ada satu buku, ada dua buku yang ternyata menjadi bacaan yang sudah lama kita selesaikan dan semuanya sama. Misal catatan seorang demonstran, Sohogi. Iya, jadi istilahnya kalau misalnya secara garis besar saya bilang kita semua tidak mau ada hal-hal apapun yang bersifat rasis. Kita tidak mau ada pembunuhan atas nama apapun. Kita menolak perang.
kayak gitu. Jadi ternyata bacaan-bacaan kita yang sebelum-sebelumnya itu tuh membentuk minat gitu, Pak Ivan. Begitu juga dengan catatan harian Ahmad Wahid misalnya, Pak Ivan. Pak Ivan pasti tahu persis. Dia kan pernah bilang, aku bukan nasionalis, katanya. Aku bukan Katolik, aku bukan sosialis, aku bukan Buddha, aku bukan Protestan, aku bukan komunis, aku bukan humanis, tapi aku adalah semua. Jadi kita tuh seperti adonan dari berbagai macam idealis, dari berbagai macam budaya dan suku dan tradisi. Jadi itu kita gitu. Jadi sebenarnya tidak ada alasan apapun, misalnya kita mengkotak-kotakan diri lebih baik atau lebih mayoritas atau minoritas dari orang lain gitu. Nah, dan itu kalau di teman-teman Arisan Buku itu kita asalnya itu ternyata dari buku semua. Ketika kita belum bisa bepergian ke tempat-tempat lain, belum bisa mengikuti ritual di Tengger, belum bisa mengikuti, belum bisa lihat secara langsung bagaimana ngaben di Bali, bagaimana acara matian di Toraja misalnya, kita sudah baca buku-buku yang memang masalah toleransi ini diutamakan. Jadi ujung-ujungnya buku lagi, Pak. Jadi sebenarnya sangat nyambung ya antara pengetahuan yang dibawa oleh buku dengan tingkat toleransi yang mungkin dimiliki oleh orang ya. Betul sekali, Pak Ivan. Ya, saya sepakat sih, karena sebenarnya ini kan masalah wawasan. Kalau menurut saya munculnya intoleransi saat ini itu banyak dipicu oleh kalau anak zaman sekarang bilangnya itu kurang jauh mainnya. Artinya dia belum bisa melihat dunia itu seperti apa, bahwa orang-orang itu berbeda dengan lingkungan di sekitarnya. Nah itu saya pikir yang sangat bisa dibantu dengan keaktifan di dalam komunitas. Jadi teman-teman mungkin kita bisa belajar cukup banyak ya dari Mbak Yeni ini, bahwa pertama jauhkan main kita, jangan cuma bermain di lingkungan sekitar. Kita coba bergabung dengan berbagai komunitas. Interaksi kita dengan berbagai macam orang itu pasti akan menumbuhkan pengalaman-pengalaman baru, juga akan bisa menambahkan pengetahuan-pengetahuan baru bagi kita. Ingat, kita hidup tidak sendirian dan Indonesia itu majemuk. Jadi kita sebagai orang Indonesia harus bisa belajar untuk bertoleransi. Salah satu caranya kita bisa lakukan penumbuhan literasi untuk toleransi itu dengan melalui komunitas. Terima kasih banyak Mbak Yeni, diskusinya sangat menarik. Semoga lancar pekerjaan di sana, semoga juga komunitas-komunitas yang ada di sana bisa semakin besar. Saya sudahi dulu acara hari ini. Selamat Hari Buku Internasional, semoga Indonesia makin rajin membaca. Saya kembalikan kepada Mbak Tasya. Silakan Mbak Tasya. Terima kasih Pak Ivan Lanin dan Mbak Yeni. Wah, ternyata banyak sekali ya ilmu yang bisa kita pelajari di sesi kedua ini. Kita telah diajak untuk memanfaatkan buku-buku dengan konten kearifan lokal sebagai media memperkenalkan keragaman budaya Indonesia dan tentunya menanamkan nilai-nilai toleransi. Dan ternyata besar sekali ya peran komunitas dalam meningkatkan minat baca. Pasti seru sekali kan kalau kita juga bisa bermanfaat bagi masyarakat dengan tergabung dalam komunitas seperti Mbak Yeni. Bagaimana pemirsa, semakin lama semakin menarik kan acara peringatan Hari Buku Internasional 2021 ini? Wah, sampai nggak kerasa nih ya, waktu kita di sesi kedua ini udah habis. Tapi jangan sedih, karena nanti sore kita akan ngabuburit bareng Ibu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Mbak Franka Makarim. Aduh, aku jadi nggak sabar nih pengen segera ketemu sama Mbak Franka. Pasti kalian juga nggak sabar kan? Kalian bisa nonton di kanal YouTube Cerdas Berkarakter Kemendikbud RI pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Saya Tasya Kamila pamit undur diri, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Selamat Hari Buku Internasional. Untuk saya, buku membawa pengaruh yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ayo, mulai sekarang semakin giat kita membaca sehingga kita bisa berhitung setiap langkah di dalam kehidupan, menjadi cerdas dengan buku. Dan buat saya, membaca buku itu bisa membuat kita menemukan banyak inspirasi, memberikan banyak motivasi, dan juga tentunya membuat kita semakin mengenal dunia, menambah kecerdasan, menambah pengetahuan dan sumber dari segala sumber. Jadi yuk, mulai dari sekarang kita biasakan, kita haruskan diri kita membaca buku. Karena ingat, orang yang tidak membaca 1 hari, maka tidak enak didengar 1 minggu. Baca buku ya.
Buku bagi saya seperti teman yang selalu ada saat dibutuhkan. Buku membuka pikiran, wawasan, bahkan membongkar jiwa terpedam. Yuk baca buku, semoga bisa membuka kesadaran.